Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua keadaan sehat walafiat. Pepatah mengatakan bahwa kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan kita tidak bisa apa-apa. Healthy is not everything, but without healthy is nothing. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Merupakan mata pelajaran PPKN di kelas 9 KD 3.1. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, Pak Guru akan jelaskan dulu tentang kompetensi dasar dan indikator serta tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pelajaran kali ini, kita ingin membandingkan dinamika penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat dengan harapan ideal Pancasila. Indikator yang ingin kita capai adalah mendeskripsikan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Tujuannya adalah siswa diharapkan dapat mendeskripsikan penerapan Pancasila dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Baiklah, agar lebih jelas, kita akan lihat pada slide berikut ini. Anak-anakku yang saya banggakan, ketika belajar penerapan Pancasila dari masa ke masa dengan kompetensi dasar membandingkan antar peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara, maka kita harus melihat dua sisi. Sisi yang pertama adalah praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara, atau yang dapat kita sebutkan dengan kata lain, idealnya Pancasila atau Pancasila yang seharusnya. Kemudian yang sisi kedua adalah peristiwa-peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Yang dimaksud peristiwa-peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat adalah bagaimana Pancasila sebagai dasar negara diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik anak-anakku, untuk membandingkan dua hal tersebut, maka kita akan mulai dari praktek ideal Pancasila atau Pancasila yang seharusnya. Baru kita lanjutkan dengan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Setelah itu kita akan menemukan perbandingan antara Pancasila yang seharusnya dengan Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, kalau kita lihat sejak tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila yang diharapkan atau idealnya sejak saat itu, Pancasila benar-benar menjadi pondasi negara atau menjadi dasar negara atau menjadi alas dalam penyelenggaraan negara. Karena dijadikan sebagai dasar negara, maka setiap penyelenggara negara dalam menyelenggarakan negara harus berdasarkan Pancasila. Kemudian, segala produk perumusan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penyelenggara negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan isinya, muatannya harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Negara yang ideal adalah
penyelenggaraan negara atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu Pancasila dalam dataran ideal atau Pancasila yang seharusnya. Sekarang, bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara? Apakah sesuai dengan yang seharusnya atau justru sebaliknya? Kita akan lihat penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dari awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan sampai masa Orde Reformasi. Baik, kita mulai perkembangan penerapan Pancasila sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Dalam perjalanannya atau dalam perjalanan sejarah, pelaksanaan Pancasila mengalami pasang surut. Bahkan ada yang menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lainnya. Meskipun upaya tersebut dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia, akan tetapi bukan berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa depan dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional dapat menjadi ancaman bagi keberadaan Pancasila. Baik, kita bagi 3 masa perkembangan penerapan Pancasila. Yang pertama, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Pada masa Orde Lama dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode tahun 1945 sampai 1950, yang kedua periode 1950 sampai 1959, dan yang ketiga adalah periode 1959 sampai 1965. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1965. Pada saat awal kemerdekaan Indonesia, bahwa kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan. Yang kedua, kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Dan yang ketiga, masa pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama dalam sistem ketatanegaraan. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama dibagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama yaitu periode 1945 sampai 1950. Pada masa ini atau pada periode ini, Pancasila tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, karena masih ada yang tidak mendukung keberadaan Pancasila, yaitu adanya pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948 dengan tokoh Musso. Mereka bertujuan untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lainnya yang berhaluan komunis Soviet. Meskipun pada akhirnya pemberontakan ini dapat digagalkan. Berikutnya terjadinya pemberontakan DITI yang dimulai pada tanggal 17 Agustus 1949. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tujuannya adalah mendirikan negara Islam Indonesia untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Pemberontakan ini terjadi cukup lama. Namun demikian, Kartosuwiryo dapat ditangkap tanggal 4 Juni tahun 1962.
Anak-anakku yang hebat, kita lanjutkan periode penerapan Pancasila, yaitu periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan kepada ideologi liberal. Contohnya, penerapan pada salah satu sila, yaitu sila keempat, yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan dengan suara terbanyak atau voting. Yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mendapatkan tantangan yang sangat berat dengan munculnya pemberontakan di berbagai daerah, yang tujuannya adalah melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Antara lain, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Yang kedua, didirikannya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, dan adanya perjuangan rakyat semesta atau Permesta. Pada periode itu ada hal yang membanggakan, yaitu terlaksananya pemilihan umum tahun 1955 yang katanya paling demokratis. Kemudian ada hal yang cukup memprihatinkan, karena konstituante hasil pemilu tahun 1955 gagal menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Dampak dari kegagalan Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru adalah terjadi krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah terpaksa mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 dengan 3 isi. Yang pertama, dibubarkannya konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, dibentuknya MPRS dan DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selanjutnya, penerapan Pancasila pada periode 1959 sampai 1965 masih berada pada masa Orde Lama. Pada periode ini kita kenal periode demokrasi terpimpin. Yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin yaitu demokrasi yang bukan berada pada kekuasaan rakyat yang memimpin atau bukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, akan tetapi berada pada kekuasaan pribadi seorang presiden, yaitu Presiden Soekarno. Pada masa itu terjadi berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter. Yang pertama, diangkatnya menjadi presiden seumur hidup. Yang kedua, menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom yang ternyata tidak cocok dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, terjadi kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, adanya usaha menggantikan Pancasila dengan ideologi lainnya dengan pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuan pemberontakan adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pada akhirnya,
pemberontakan ini dapat ditumpas. Baiklah anak-anakku, untuk materi pertama kali ini dicukupkan sampai penerapan Pancasila pada masa pemerintahan Orde Lama. Materi selanjutnya akan kami sampaikan pada bagian yang kedua. Untuk materi bagian yang pertama, cobalah kalian identifikasi peristiwa-peristiwa manakah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semasa Orde Lama yang sudah sesuai dengan Pancasila, dan peristiwa-peristiwa manakah yang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya kalian tuangkan dalam laporan. Baiklah anak-anakku, untuk mengetahui tingkat kemampuan kalian dalam menguasai materi pada bagian pertama, kerjakanlah soal evaluasi berikut ini. Bentuk soal pilihan ganda, jumlah soal ada 10. Masing-masing soal nilainya 10. Jika soal yang kalian kerjakan benar semua, maka nilai kalian 100.
Demikian pertemuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Belajarlah dengan semangat. Jangan lupa berdoa kepada Allah SWT agar mendapat petunjuk. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.